Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. IGI, Ikatan Guru Indonesia, bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, dapat mengajar kalau tidak belajar. IGI, Ikatan Guru Indonesia, terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. IGI, Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Halo pemirsa IGI Bali TV dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh IGI Wilayah Bali. Puji syukur saya haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kegiatan webinar dapat terselenggara pada hari ini. Izinkan saya mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa IGI Bali TV, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikade Sumartini yang bertugas di SLB Negeri 1 Buleleng selaku MC pada kegiatan webinar kali ini. Pemirsa IGI Bali TV, kami informasikan bahwa kegiatan WIB, Webinar IGI Bali adalah salah satu program unggulan IGI Wilayah Bali. Webinar dilaksanakan secara berkelanjutan setiap minggunya, dengan topik yang akan dibahas menyesuaikan dengan perkembangan, update informasi, serta ketersediaan narasumber. Bentuk penyajian webinar disesuaikan dengan materi, dapat berupa sosialisasi, tutorial, workshop, atau paket kegiatan workshop terstruktur. Nah, pemirsa IGI Bali TV, pada kesempatan kali ini, IGI Wilayah Bali bekerja sama dengan Fakultas Informatika Telkom University melaksanakan paket kegiatan workshop daring dengan tajuk kegiatan WIB One Month with Telkom University. Tema kegiatannya adalah peran Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan. Nah, pemirsa IGI Bali TV, jangan sampai melewatkan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh IGI Wilayah Bali. Dari Studio Maya IGI Bali TV, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Tetap di channel IGI Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali, media kreativitas Insan Cendekia.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi ini saya Seni Udiana sebagai moderator akan memandu jalannya webinar yang akan diselenggarakan pada hari Senin 6 Juli 2020. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Bali. Kita akan lanjutkan webinar hari kedua dengan tema pengantar machine learning. Jadi di studio kita sudah hadirkan Bapak narasumber yang hebat, Bapak Didit Aditya. Kita sapa dulu Bapak narasumber kita. Halo Pak Didit. Oke. Halo Ibu Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Ya, semoga semua kita sehat selalu Pak ya. Oke Pak. Kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Hari Gunawan. Beliau kemarin sudah memaparkan dengan panjang lebar tentang pengantar All for Education. Sekarang saya ingin memandu jalannya webinar yang akan Bapak bawakan. Jadi sebelumnya saya akan membacakan biografi Bapak Didit. Jadi pemirsa IG Bali TV, beliau bernama Bapak Didit Aditya, SSI MSI PhD. Jadi kalau dibaca biografi beliau sungguh luar biasa sekali, Pak ya. Enggak Bu. Saya akan membacakan dulu sekilas autobiografi beliau. Jadi beliau merupakan lulusan ITB pada tahun 2006. Kemudian beliau lulusan matematik Pak ya. Lulusan matematik, magisternya di masternya di ITB juga. Dan kemudian tahun 2008 beliau lulusan PhD in Applied Mathematics University of Twente Eindhoven, the Netherlands. Kemudian tahun 2016 beliau lulusan postdoctoral researcher University of Twente Eindhoven, the Netherlands. Ya, jadi untuk lebih lengkapnya saya persilakan Bapak Didit untuk menceritakan tentang pengalaman beliau. Jadi saya juga kepo Pak ya. Luar biasa sekali. Saya merasa senang sekali bisa kenal lewat acara seperti ini dengan Pak Didit. Silakan Pak Didit untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Seni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ini saya coba akan memperkenalkan, bisa di-share nggak di screen saya ya? Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu secara online, Bapak Ibu guru, mungkin ada mahasiswa ya dari peserta yang Pak. Nah, sebelumnya saya revisi Bapak Ibu, saya sebenarnya bukan ahlinya, sama sekali bukan ahli di machine learning. Jadi saya perkenalkan, ini adalah short biografi saya. Jadi riset saya yang seperti yang dilihat itu baru sekali di machine learning, dan saya hanya menggunakan. Jadi saya bukan developer atau expert, bukan sama sekali, tetapi saya adalah orang matematika, Pak, Bapak Ibu. Jadi orang matematika, nanti saya akan ceritakan. Jadi saya di matematika sejak dari 2008, mungkin di S2, kemudian sampai dengan sekarang, tetapi baru menyentuh sedikit-sedikit hanya menggunakan machine learning itu di 2018. Jadi saya bukan mau mendoseni atau menggurui, tapi hanya sharing bagaimana saya belajar gitu di machine learning. Tentu saja hal yang saya harus tekankan adalah saya bukan expert di machine learning, tetapi saya lebih ke matematikanya. Seperti yang disebutkan tadi, jadi background saya dari S1 sampai dengan S3 sama persis, itu adalah matematika. Matematika tepatnya adalah matematika terapan atau bahasa Inggrisnya applied mathematics.
dari Universitas Twente. Dan sebelumnya, sebelum saya bekerja di Telkom University, startnya waktu itu 2016, saya bekerja sebelumnya saya bekerja di postdoc sebagai postdoc. Jadi postdoc bukan pendidikan sebenarnya. Jadi postdoktoral di Matematika Universitas Twente selama 4 tahun dari 2012 sampai 2016. Riset topik saya yang perlu saya sampaikan adalah mungkin fluid dynamic. Jadi yang akan Bapak lihat nanti mungkin penerapan dari machine learning ini adalah tentang gelombang, kemudian seputar angin, jadi geofisik. Nah, ini spesifik topik yang saya kerjakan adalah wave modeling, kemudian mulai dari tsunami, kemudian tsunami wave forecasting dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan sedikit-sedikit bagaimana saya aplikasikan machine learning ini. Nah, sebelumnya karena ini SMA, acara guru SMA ya kebanyakan ya kalau nggak salah, saya bukan dari Bandung, tetapi dari Tanjung Pandan, Belitung. Jadi agak jauh mungkin, jadi sisi sebelah utara Jakarta. Jadi Tanjung Pandan, Belitung. Nah, ini saya akan coba langsung ke materinya. Saya perkenalkan sedikit dari aplikasi yang saya kerjakan. Kemudian nanti kita jalan pelan-pelan gitu ya ke bagaimana sih terminologi atau istilah-istilah di machine learning. Oke. Nah, ini adalah riset saya. Ya, kalau kita lihat yang di kiri ini adalah Sumatera, yang di utara adalah Sumatera, yang di kanan ini adalah Jawa. Dan ini adalah Gunung Anak Krakatau. Nah, ini kami mencoba merekonstruksi tsunami pada tahun 2018 oleh anak Gunung Krakatau. Nah, ini ada pengukuran di sini, ada 4 titik. Nah, bagaimana akurasi dari sebuah model dan sebagainya itu kita compare, kita bandingkan ceritanya. Ini hanya short introduction ya Bapak Ibu. Ini adalah tsunami di Palu yang kita coba rekonstruksi juga dengan menggunakan machine learning. Dan ini terjadi di 2018. Dan ini adalah riset yang saya kerjakan bersama mahasiswa-mahasiswa saya di Universitas Telkom. Di sini kami hanya menggunakan machine learning, bukan mendevelop ya, Bapak Ibu. Nah, yang ini contoh yang khusus yang kedua. Nanti saya akan balik lagi ke masalah yang tsunami lebih detail di akhir dari slide. Dan ini adalah topik riset kami yang kedua. Ini adalah kalau kita lihat ini di tengah laut, di bawahnya ada sumur, entah itu sumur gas atau sumur minyak. Dan kemudian bagaimana kita mendesain untuk mendesain struktur ini. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap angin maupun gelombang. Yang di atas ini adalah simulasi angin, yang di bawah adalah simulasi gelombang. Dan bagaimana juga kita menggunakan statistik untuk mendesain untuk detail engineering dari platform ini, oil platform. Jadi kita menggunakan statistik dan ada istilah yang dinamakan di sini adalah extreme value analysis. Sedikit saja, oke, satu slide. Nah, ini adalah topik yang ketiga yang saya menggunakan machine learning untuk membantu kami untuk memprediksi. Nah, ini misalkan Bapak Ibu ada di tepi laut, di Bali mungkin nggak asing dengan laut. Begitu juga di Belitung dengan seperti saya. Ini adalah di pelabuhan. Jadi kelihatan kalau misalkan tengah hari mungkin dia naik, kemudian malam surut, atau sebaliknya malamnya naik karena ada bulan, siangnya dia surut seperti ini ya. Ketika surut, ini si kapal tidak bisa masuk ke dalam pelabuhan. Jadi tentu saja di sini adalah yang kita namakan ini adalah tide atau pasang surut. Nah, pasang surut misalkan kami di dalam hal ini kami menggunakan kasus di Cilacap gitu ya. Ini sebagai contoh kasus saja
Dan ini kami prediksi dengan menggunakan ada yang namanya metode deep learning yang dinamakan LSTM, Long Short Term Memory, dan menggunakan teknik klasikal. Teknik klasik yaitu yang biasa digunakan oleh orang teknik kelautan yang dinamakan tidal harmonic analysis. Nah, ini kita bisa lihat dari prediksi ini bahwa prediksi dengan menggunakan deep data dibandingkan dengan yang klasik. Dan ini kami kerjakan dengan beberapa mahasiswa di Telkom University. Ingat satu lagi yang saya perlu tekankan, saya bukan developer dari machine learning, tetapi saya baru sebatas pengguna. Nah, ini adalah materi kita yang saya coba dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan lancar. Ini adalah pengenalan machine learning. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya coba satu persatu dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan mendiskusikan seperti apa machine learning itu. Tentu saja ini sangat luas. Saya mencoba dengan sangat sederhana sepengetahuan saya yang belum ahli ini. Nah, kemudian tipe-tipe machine learning itu seperti apa? Kemudian kalau tertarik misalnya nanti bagaimana belajarnya? Startnya dari mana? Ini saya bukan mengajari, oke? Tapi otodidak saya seperti ini gitu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa belajar dari mana saja. Banyak sekali konten online ya. Course, begitu juga dengan course. Dan kemudian yang nomor 4, kami menggunakan riset-riset kami yang menggunakan machine learning ini seperti apa saja. Ini sebagai ilustrasi riset yang kami kerjakan bersama mahasiswa-mahasiswa di informatika. Ini adalah short introduction. Tentu saja ini tidak perfect nanti. Ini dengan saya coba sesimpel mungkin. Machine learning itu seperti apa sebenarnya? Jadi ada di sini Arthur Samuel. Jadi dikatakan bahwa machine learning ini sebenarnya sudah lama, tahun 1959 startnya, nanti ada timelinenya saya tunjukkan. Jadi ini adalah field of study that give computers capability to learn without explicitly program. Jadi si komputernya tuh seperti mikir gitu ya. Jadi ada kemampuan untuk belajar, makanya kita sebut dengan machine learning. Si mesinnya learning. Mesinnya di sini apa? Mesinnya ini adalah si algoritma. Nanti kita akan coba lihat satu-satu. Kemudian ini adalah chairman dari Google chairman, tapi sekarang sudah diganti ya. Mohon maaf, ini yang versi sebelumnya, maksud saya era sebelumnya, yaitu Eric Schmidt. Ini katanya Google self-driving cars and robots get a lot of press, but the company real future is in machine learning, okay? And the technology that enables computer to get smarter and more personal, okay? Jadi artinya future-nya, masa depannya ini Google yang mobil Google yang jalan sendiri ataupun robot itu sebenarnya menarik, sangat menarik. Tetapi mungkin future masa depannya itu adanya di machine learning. Nanti saya coba dari sudut pandang saya yang sangat terbatas ini, saya coba melihat itu potensi dari machine learning dari sisi orang-orang matematika seperti saya gitu ya. Nah, kemarin ada pertanyaan juga kalau nggak salah di di YouTube ini ya, di YouTube, apa sih bedanya antara AI atau artificial intelligence, machine learning, dan deep learning? Apa bedanya? Jadi itu adalah segala sesuatu yang misalkan ini yang ininya ya,
sorry, ini ada sebentar. Saya coba cek. Iya. Nah, AI itu adalah ketika mesin itu bisa memimik dari kecerdasan manusia. Dia bisa niru gitu ya, kecerdasan manusia yang bisa memprediksi, mengklasifikasi, untuk mempelajari, kemudian reason itu beralasan itu kenapa seperti ini. Itu adalah AI. Jadi gedenya itu adalah, jadi set yang paling gede, himpunan yang paling besarnya itu adalah artificial intelligence. Machine learning itu apa? Machine learning itu adalah subsetnya. Subset itu adalah subhimpunan dari artificial intelligence ini, kemudian yang menggunakan matematika, statistik, algoritma untuk menggunakan untuk untuk mempelajari data. Nah, nanti kita akan lihat dari data itu si mesin ini bagaimana bisa belajarnya. Nah, toolnya ini adalah machine learning. Jadi untuk memprediksi. Nah, kemudian yang set yang paling kecil ini adalah deep learning. Nah, deep learning ini subset lagi, yaitu subhimpunan lagi dari si machine learning, yaitu set yang menggunakan neural network, nanti jaringan saraf tiruan, untuk mendapatkan informasi yang kompleks. Jadi dia benar-benar belajar sendiri. Tapi kita nggak akan ke sana, dan saya juga bukan ahlinya. Oke, contohnya untuk aplikasi image, audio, video classification, mungkin Bapak bisa melihat dulu waktu itu. Ini mungkin bisa ditampilkan ininya, ya. Oke. Nah, ada tren yang baru yang lumayan populer beberapa tahun ini. Ini adalah yang kita namakan dengan data science. Oke. Nah, data science ini seperti apa? Jadi ini adalah set dari computer science, kemudian mathematical and statistic, kemudian ini adalah problem ya, subject matter expertise. Dan di sini di si data science ini ada machine learning, di sini ada software, ada traditional research. Oke, ini saya ambil dari link yang di bawah ini. Tapi di sini intinya adalah si data science ini akan sangat menggunakan matematika dan machine learning algoritma dan computer science. Oke. Nah, tipe-tipe machine learning ini saya coba diperkenalkan secara sederhana mungkin. Ini saya ambil juga dari suatu web. Saya lupa mencantumkan linknya di bawah. Ini adalah mapnya seperti itu. Jadi ada, katakanlah dibagi menjadi 3: supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Kita akan breakdown satu-satu. Supervised learning itu seperti apa? Supervised learning, ada kata supervisi di sana ya. Nanti kita akan coba menganalogikan dengan yang lebih sederhana. Oke. Nah, di supervised learning ini ada dua kasus, dua problem ya, problemnya. Satu ini adalah klasifikasi. Yang kedua ini adalah regresi. Mungkin ini kata-kata yang mungkin baru, mungkin tidak bagi Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan dengan contoh. Ya. Kemudian ada unsupervised learning, artinya tidak disupervisi learningnya. Antara supervised dan unsupervised. Nah, di sini unsupervised learning ada dimensionally reduction, jadi dimensi dari si data itu dikecilkan sehingga kita bisa melihat sesuatu pattern big data. Oke. Dan yang kedua ini adalah clustering, bagaimana kita mengclusterkan
Oke, ini lo. Ya, ini adalah clustering. Ini adalah clustering yang clustering ini misalkan Bapak mencari baju gitu ya di misalkan salah satu toko online, misalnya Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Kemudian Bapak ngetik baju laki-laki gitu. Nanti akan keluar banyak yang di ininya ya, yang di feed Bapak. Nah, jadi nanti akan keluar di bawahnya itu adalah baju laki-laki, kemudian kemeja, sebagainya. Itu adalah yang kita namakan dengan recommender system. Nah, ini bagian dari clustering, yaitu unsupervised learning. Di sini kita coba hanya akan mendiskusikan 3 saja, yaitu klasifikasi, regresi, kemudian clustering. Saya coba dengan sesuatu yang ilustrasi yang mudah-mudahan sederhana. Oke. Contoh, ini saya ingin mengilustrasikan supervised learning. Oke. Inputnya X, targetnya adalah Y. Seperti fungsi ya, dikasih X, keluarnya Y. Nah, misalnya saya kasih apel, keluarnya itu adalah buah atau fruit. Monkey atau monyet, keluarnya adalah ya ini bukan buah gitu, oke? Durian, buah, oke? Kelihatan nggak ini? Jadi laptop adalah non fruit. Artinya apa? Saya kasih X, yaitu berbagai jenis input, dan targetnya adalah apa? Targetnya adalah 2, fruit atau non-fruit, buah atau bukan buah. Oke, kelihatan ya? Dan kemudian contoh kedua, saya berikan input X dan target Y, sama persis. Oke, 3 kilo. Misalnya kita naik, saya bukan mengendorse, oke? Ini karena tidak di endorse, oke? Contoh kita memakai Grab, Grab atau Gojek, oke? Saya ingin ke misalnya ya dari mana ya? Dari bandara Denpasar ke Kute gitu, oke? Contoh misalnya 3 km. 3 kilo saya bayarnya 5.000, oke? Kalau 4 kilo agak lebih jauh nih ke dalam, saya bayarnya 6.500. Oke? Nah, kemudian kalau katakanlah ke mana ya? Ke daerah yang lebih selatan, oke? Itu 10 kilo. 10 kilo ternyata saya harus bayar 14.500. Kemudian 11 kilo, nambah sedikit. Saya masuk ke dalam misalnya ya. Misalkan di suatu tempat di selatannya Tanjung Benoa, oke? Nah, ini 15.500. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi yang di sebelah kiri, yang keluar adalah inputnya adalah apel, monkey, durian, laptop. Keluarannya apa? Keluarnya ada 2 misalnya kategori ya, yaitu buah, bukan buah. Yang di kanan, yang keluarnya apa? Kalau contoh yang kedua, oke, mohon maaf tadi mungkin entah itu di internet saya atau bukan. Oke, mudah-mudahan lancar ini. Yang contoh yang kedua. Nah, seperti apa sih ini? Oke. Nah, yang di kiri itu adalah problem dari klasifikasi. Oke, yang kedua. Yang di kanan ini adalah sebenarnya adalah problem regresi yang kita namakan dengan regresi. Regresi itu seperti apa nanti kita coba cek. Oke. Nah, ini adalah supervised learning dalam yang lebih simple. Oke.
Supervised learning adalah di mana kita mempunyai input X, oke, dan output variabel Y, dan kita menggunakan algoritma untuk istilahnya mapping, oke. Mapping diberikan X, keluarnya Y. Oke, itu seperti mapping. Dia tuh si algoritma nanti dia akan nebak. Benar gak sih gitu. Nah, si algoritma ini akan menebak. Oke, menebaknya dengan apa? Dengan data. Nah, datanya apa? Yang ini datanya. Oke. Jadi kita memberikan si algoritma ini data, silakan ditebak, silakan dipisahkan antara buah dan bukan buah. Oke. Dari klasifikasi, kemudian yang ini, yang di kanan, oke, regresi. Diberikan jarak, berikan saya, kemudian sebagai target adalah harganya berapa. Oke. Nah, goalnya apa? Untuk mengaproksimasi mapping function Y. Dia mengaproksimasi. Nah, itulah supervised learning. Oke. Nah, dikatakan supervised itu seperti apa? Katakan supervised karena proses dari algoritma ini, dari training, itu kita anggap sebagai guru atau teacher yang mensupervisi dari si learning proses ini. Oke? Paling tidak di dalam supervised learning kita tahu jawaban yang benar. Oke? Kita tahu jawaban yang benar. Kenapa saya tekankan ini? Nanti ada unsupervised learning. Okay? We know the correct answer. Algoritma secara iteratif membuat prediksi berdasarkan trading data. Okay? Dan kemudian dikoreksi dari si gurunya gitu, oke? Okay? Jadi supervise. Jadi ingatnya supervise, supervisi ya guru gitu, misalnya, oke? Okay? Nah, ini dikoreksi dari si gurunya, oke? Okay? Learningnya, proses belajar ini akan stop ketika algoritma itu mencapai suatu, katakanlah, akurasi tertentu. Oke? Ketika akurasinya 99% misalnya, kita stop. Ini berarti sudah oke. Nah, klasifikasi itu seperti apa? Klasifikasi itu adalah ketika outputnya itu adalah kategori. Seperti tadi ya, buah atau bukan buah. Itu kategori. Atau misalkan kategori yang lain. Ini adalah merah, ini adalah biru. Ini adalah penyakit atau bukan penyakit. Jadi seperti kategori. Oke. Maaf. Ini adalah regresi. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah problem di supervised learning. Ini adalah regresi. Nah, regresi itu seperti apa? Outputnya ini real value. Seperti tadi ya. Kita masukkan jarak untuk Grab atau Gojek misalnya. Yang keluar apa? Yang keluarnya itu harga. Misalkan rupiah, dolar, ataupun tinggi. Oke. Saya back ke belakang. Seperti ini ya. Ini adalah kategori. Jadi ini adalah klasifikasi. Dan ini adalah real value. Oke. Jadi ini adalah harga. Jadi ini adalah regresi. Diberikan jarak, keluarnya harga. Oke. Jelas ya sampai sini mudah-mudahan. Nah, supervise itu adalah bahasa formalnya nih sekarang yang kita pelajari di buku machine learning. Semua data itu dilabelkan. Jadi is label. Ini kata kuncinya supervise, oke? Dan algoritma itu dia belajar untuk memprediksi output dari input, oke? Dia mempelajari patternnya seperti apa sih, gitu. Oke? Nah, kita masuk ke yang tidak disupervisi, yaitu unsupervised learning. Oke? Unsupervised learning ini adalah masalah-masalah di mana kita mendapatkan input data yang sangat besar, dan tidak ada labelnya, datanya. Ini buah, bukan buah, itu tidak ada sama sekali. Oke? Nah, ada lagi sebenarnya di tengah-tengahnya, yaitu ada yang kita namakan semi-supervised. Supervised adalah
problem di mana kita mendapatkan banyak sekali input data X, tetapi hanya beberapa yang dilabelkan, sisanya tidak berlabel. Oke, nah ini dikatakan semi supervised learning. Contoh yang paling simpel adalah clustering. Contohnya ini adalah potato, kentang. Oke, ini adalah kentang. Contohnya kentang yang warnanya agak-agak beda. Oke, kelihatan ya, ada yang light, ada yang pink, kemudian ada yang dark. Nah, di sini kita pisahkan. Nah, ini namanya clustering. Oke, jadi kita nggak ngasih tahu nih yang di awal. Kita tidak mengasih tahu di awal seperti apa ini. Oke, kemudian yang di kanan ini sudah kita katakanlah kita susun-susun. Oke. Oke, Bu Seni. Ya, halo Pak Didit. Ya, oke. Iya. Kita jeda sebentar, Pak Didit. Iya, Bu. Silakan. Tadi sudah dijelaskan tentang supervised learning dan unsupervised learning. Sebentar kita lanjut lagi. Oke. Ya. Selamat tahun IGI Bali TV, Bapak Ibu guru dimanapun berada di seluruh Indonesia. Dan kemana-mana, tetap di channel IGI Bali TV, media kreativitas Insan Cendikia. Pak Didit sebagai Dong, Bang Engkian kau jadi gini-gini, ini malah jak menjanji. Dong, Patah kecil, masuk.
Diam. Aku tahu maksud kedatanganmu. Kamu dendam dengan orang itu, kan? Kok Dadang tahu? Goblok. Kan kamu sudah cerita. Oke, Pak Didit. Halo Ibu, kita bisa. Ya, kedengaran? Oke, kedengaran. Suara saya Oke, bisa suara Bapak bisa. juga. Oke. Ya, Pak Joni. Baik, semeton Bapak Ibu guru semuanya, kita lanjut. Saya serahkan waktunya ke Pak Didit. Silakan, Bapak. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu Seni. Oke, mohon maaf tadi kita mengecek koneksi internet, soalnya ada trouble sedikit. Oke, ini kita lanjutkan dengan supervised learning. Jadi tadi Bapak Ibu sudah diperlihatkan bahwa ini adalah contoh dari unsupervised. Unsupervised itu apa? Keywordnya adalah semua datanya tidak dilabeli, oke, atau unlabeled. Jadi si algoritma ini belajar sendiri, oke? Si algoritma ini learn to inherit structure from the data. Jadi kalau datanya seperti ini, ada potato yang lumayan banyak variasi warnanya, si algoritma ini akan belajar sendiri sehingga dia bisa mengklasterkan, misalnya, oke? Nah, ini saya akan contohkan dengan sesuatu yang mungkin simple, oke? Contohnya ini adalah map misalnya, oke? Ini adalah peta, oke? Ini adalah peta. Si titik-titik merah ini adalah restoran yang biasanya saya kunjungi, oke? Restoran I have visit yang sudah pernah saya kunjungi. Kemudian yang biru ini dia agak jauh nih, oke? Yang biru-biru ini adalah restoran yang tentu saja yang belum pernah saya kunjungi, oke? Mungkin dia jauh atau ya itu apa namanya? Ya mungkin yang merah ini dekat rumah saya, oke? Yang biru ini agak jauh sehingga saya belum pernah makan di restoran tersebut. Nah, sekarang ada data yang baru, oke? Data yang baru ini adalah restoran yang A, yang jauh dari rumah saya misalnya ya, dari yang biru ini. Restoran A ini adalah dekat-dekatnya yang biru. Restoran B ini dekat-dekatnya yang merah, oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita meminta mesin untuk memilih, bagaimana caranya? Oke. Nah, restoran ini adalah A dan B. Yang mana yang kira-kira yang saya akan kunjungi? Secara nalar, karena kita manusia, kita akan melihat langsung, ya kelihatannya yang B kan, yang akan saya kunjungi. Oke. Yang A, ya itu karena jauh dan letaknya dekat dengan restoran-restoran yang belum pernah saya kunjungi, ya mungkin itu nggak akan saya kunjungi. Oke. Nah, tapi bagaimana cara kita memodelkan itu dan kemudian membuat mesin algoritma untuk mikir, oke? How can I or a machine atau algoritma will decide whether I will visit restoran A kalau saya akan mengunjungi A atau si B, oke? Yang simple adalah gimana? Ini yang Bapak ajarkan dulu di SMP, Bapak Ibu mungkin, yang matematika ya. Kita mengajarkan garis, tarik saja garis gitu, secara simple, ya kan? Yang garis ini adalah ya kalau dekat dengan A, kemungkinan besar saya akan memilih restoran B. Kalau jauh, oke, ya dengan yang biru ini, seperti titik restoran A, itu mungkin besar kemungkinan saya tidak akan memilih. Oke? Nah, ini adalah apa? Yang dinamakan dengan ini adalah regresi. Ini adalah klasifikasi ya, kategorinya.
ke restoran atau kita akan mengunjungi restoran tersebut atau tidak. Oke, itu kategori outputnya. Jadi kita misahkan dua buah data. Oke, mengklasifikasikan. Nah, node-nya apa di sini? Node-nya adalah supervised learning mempunyai clear ya, inputnya tuh clear, yang biru dan merah, oke? Dan outputnya apa? Outputnya itu adalah clear, correct output, oke? Nah, sekarang saya akan membandingkan dengan unsupervised learning ya, oke? Nah, sekarang ini misalnya taksi online, bukan taksi online ya, taksi yang zaman dulu ya, oke? Nah, karena kalau ketika taksi online, dia yang memutuskan adalah si algoritma. Mungkin juga bisa dia terapkan seperti itu. Ini saya ambil contohnya adalah, contoh misalnya ini adalah kumpulan data dari driver, misalkan salah satu penyedia taksi di Indonesia, oke, misalnya ya. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana dia mana ya, ketika ini di dekat di mana? Misalnya dekat Kuta, oke? Ini dekat Kuta. Nah, di atas ini wilayahnya lebih jauh gitu. Jadi dia jarang menerima orderan taksi di mana ya, misalnya itu yang saya lupa. Daerah-daerah di Bali. Saya ingatnya cuma Kuta dan Pasar. Ini intinya ini dekat bandara, oke? Ini dekat bandara, yang ini dekat bandara. Nah, yang di sini ini agak jauh nih, misalnya di selatannya bandara. Ini sangat jauh. Nah, sekarang yang biru ini menyatakan bahwa dia ini adalah lokasi-lokasi yang biasanya mereka menerima order, oke, dari si taksi driver ini. Nah, kemudian ada muncul data baru, yaitu data A dan data B, yaitu ada muncul orderan dari misalkan di selatannya atau di utara lah ya, di utara Bali, dan dan B ini adalah orderan yang di dekat-dekat tempat yang biasa dia terima orderannya, oke? Nah, yang paling simpel adalah pertanyaannya adalah yang mana yang mau diterima? Misalkan datang nih ya dari orderan A dan orderan B. Datang kan orderannya ini masuk ke dalam sistemnya si taxi driver ini, oke, yang akan nge-push nanti ke misalnya ke sistem ya, ke server, kemudian servernya itu menjalankan machine learning. Machine learningnya akan memutuskan saya akan ngelempar ordernya itu ke sopir taksi di lokasi A atau di lokasi B, karena ordernya datang bersamaan. Oke, jelas ya. Nah, tentu saja yang paling simpel ya paling dekat yang dia sering terima yaitu di lokasi sini. Oke, sedangkan yang lokasi dapat di sini ya dia jangan dulu gitu di sini. Itu simpelnya seperti itu, oke? Sebenarnya kasus ini seperti apa? Ini adalah clustering, oke? Make cluster. Jadi kita clusterkan datanya, data-data yang padat seperti ini, artinya sering mendapatkan order si orang taksi ini, dia akan meng-accept gitu. Kalau ada orderan di sini, ya mungkin akan akan diterima gitu ya. Misalkan contohnya ada kalau kita di Bandung, itu kalau di tengah kota, misalkan dekat Gazebo ya, order taksi mungkin lebih gampang gitu dibandingkan kalau ketika kita di Dago atas ya, yang agak jauh naik ke atasnya. Ini mungkin di atas ini. Jadi si ordernya mungkin agak lama atau di reject malahan gitu. Oke? Jelas ya? Ini maksudnya karena kenapa ya? Karena ada tantangan ke sana kan jauh gitu. Mungkin ya. Kira-kira mikirnya seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita lihat sebagai frame-nya, ini adalah clustering.
Nah, clusteringnya itu apa? Bedanya dengan yang tadi, maksud saya unsupervised ini apa bedanya dengan yang supervised? Yang clear di sini hanyalah apa? Inputnya. Outputnya apa? Kita nggak tahu sama sekali. Kita tidak tahu sama sekali. Nah, saya back tadi ya. Saya back lagi ke, sorry, ya, ini supervised. Nah, supervised learning ini clear input dan juga jawaban yang benarnya ini kita kasih tahu gitu. Oke, jelas ya? Kalau tadi yang unsupervised seperti apa? Jawabannya itu kita tidak diberikan di awal. Jadi artinya apa? Yang clear itu hanya inputnya, outputnya tidak jelas atau tidak dilabelkan. Dalam bahasa formal machine learning, supervised itu adalah label data, dan kemudian unsupervised tidak mempunyai label datanya. Oke, itu kalau kita melihat bahasa formal dan bahasa ilustratifnya. Saya mencoba mengilustrasikan ke sesimpel mungkin menurut saya. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Nah, saya summarize, oke. Nah, supervised unsupervised itu seperti apa? Kalau supervised, ingat kata kuncinya tadi apa? Kata kuncinya adalah supervisi. Nah, supervisi itu adalah jadi si mesin dalam tanda kutip ini adalah algoritma, itu adalah di learning dengan menggunakan guru, oke? Jadi ketika belajar, jadi kalau kita dalam frameworknya guru mungkin ya, ini adalah belajar di sekolah, kemudian si gurunya ini adalah apa? Gurunya ini adalah training data training ya, data yang untuk melatih si data yang untuk melatih dari algoritmanya. Oke, training dataset ini digunakan untuk mentraining dari si mesin atau algoritma. Nah, unsupervised learning seperti apa? Itu adalah seperti belajar tapi tanpa guru. Seperti tadi ya, kita kan nggak tahu ini. Nah, saya back ya. Ini kan kita nggak tahu yang mana yang kelihatannya akan diterima. Dia belajar sendiri, oke? Dia belajar sendiri. Oh, ternyata saya klasterkan. Seperti ini, oke? Nah, mesin ini kemudian balik lagi ke supervised learning. Mesin tadi ini adalah dia belajar melalui observasi dan dia menemukan sendiri struktur dari si data ini. Oke? Balik lagi. Tadi di supervised learning, seperti kita kasih tahu di awal, kita beritahukan di awal, ada dua yang paling simpel, yang paling banyak digunakan. Ini adalah yang pertama adalah klasifikasi, dan yang kedua adalah regresi. Klasifikasi adalah apa tadi kata kuncinya? Mesin itu ditrain untuk mengklasifikasikan, karena sesuai katanya mengklasifikasikannya untuk apa? Ke dalam suatu kelas. Jadi kategori ya. Jadi dia menggunakan kategori. Outputnya ini adalah kategori. Misalnya yang seperti tadi, buah atau bukan buah. Ini manusia atau bukan manusia misalnya ya. Nah, regresi ini adalah si mesin ini ditrain atau dilatih untuk memprediksi seperti harga. Contoh, harga yang seperti saya tunjukkan di awal tadi ya. Saya menggunakan regresi untuk memprediksi tsunami, untuk memprediksi misalnya tinggi muka air, atau memprediksi harga saham, atau portfolio optimization itu ada di klasifikasi. Nah, ini regresi itu yang keluar angka, intinya itu. Oke? Yang klasifikasi yang keluarnya adalah kategori. Oke, jelas ya? Nah, sekarang unsupervised learning ada dua contohnya. Yang pertama adalah clustering. Clustering itu adalah si mesin ini menemukan seperti
inherent grouping in the data. Seperti tadi ya, back tadi seperti ini. Karena dia populasinya padat di sini, nah si mesin ini atau algoritma dia akan menemukan, oh iya, sepertinya saya akan klasterkan seperti ini gitu datanya, oke? Karena dia padat. Nah, yang kedua adalah asosiasi. Asosiasi ini role atau role learning problem. Contoh, misalkan bapak atau ibu guru itu ke ini bukan endorse, Indomaret atau Alfamart, oke? Nah, contohnya ke Indomaret, bapak ibu akan kemana dulu nih? Misalnya, kalau bapak ngambil apa? Sikat gigi, kemudian apa kira-kira yang akan diambil? Ada sikat gigi, kemudian ada odol kan? Odol ya bahasanya. Jadi ada sikat gigi. Kalau saya ngambil sikat gigi, saya ngambil odol. Kalau saya ngambil odol, biasanya saya juga ngambil sabun. Nah, ini adalah asosiasi. Oke? Jadi ketika kita mengambil sesuatu, kita ngambil apa lagi nih kira-kira? Nah, ini untuk tebak-tebakan di supermarket misalnya, untuk customer segmentation. Oke? Biasanya seperti itu. Tapi kita nggak akan membahas ini hanya perkenalan. Asosiasi itu seperti itu, oke? Jadi ketika ibu beli beras, apa kira-kira yang akan dibeli selanjutnya? Ya mungkin minyak, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Beli beras, beli minyak, beli sayur mungkin ya. Bukan nggak mungkin ya, agak random misalnya kita beli beras, kemudian beli sapu. Itu agak tidak berasosiasi. Kira-kira seperti itu. Oke, silahkan Bu Sini. Oke, terima kasih Pak Didit. Luar biasa sekali materinya ya. Dari dijelaskan tentang supervised learning, unsupervised learning, kemudian sampai ilustrasinya pun sangat jelas, walaupun di sana menggunakan bahasa Inggris, tapi saya menyimak dari tadi sangat-sangat jelas Pak tentang pemaparannya. Kebetulan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak Didit. Silakan Bu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Ing Suparte. Izin bertanya, Ing Suarte, ya izin bertanya, untuk mempelajari mesin learning, apakah harus menguasai bahasa pemrograman tingkat tinggi? Apakah hasil karya mesin learning diberikan hak cipta atau paten? Silakan Pak Didit. Oke. Jadi gini, kalau tergantung ya Pak, yang sangat tinggi, yang sangat advance atau tidaknya itu sebenarnya berdasarkan dari siapa yang menjudge. Jadi misalkan ada orang yang belum pernah programming sama sekali, terus kemudian membuat bahasa pemrograman, yang bahasa pemrograman itu ada 100 line gitu, itu bisa saja disebut, oh ini pembahasa pemrogramannya tingkat tinggi, tapi bisa juga tidak bagi orang yang expert. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi itu tergantung dari orangnya gitu. Tanya ya ke orang awam mungkin itu bahasa tingkat tinggi. Nah, tetapi learning ini saya menjawab sepengetahuan saya yang bukan expert, oke? Halo Pak Didit. Pak Didit. Iya, Bu. Ya, lanjut Pak. Tadi sempat terputus. Oke. Ya, jadi nah kemudian yang tadi ya, bahasa pemrograman harus menguasai, sebenarnya tidak. Nanti saya akan tunjukkan di slide yang berikutnya, Pak Ing ya. Saya akan tunjukkan di slide yang berikutnya. Apakah harus menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau tidak. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kemudian apakah hasil mesin learning ini diberikan hak cipta atau paten? Kebetulan saya bersama mahasiswa saya gitu di Telkom University, kita menggunakan kita mengaplikasikan machine learning
kemudian untuk men-solve suatu problem. Kemudian programnya ini kami hakikan. Ya, hakinya itu adalah hak kekayaan apa ya? Haki, intelektual. Hak kekayaan intelektual. Bahasa Inggrisnya adalah IP atau intellectual property. Nah, itu jadi kita daftarkan waktu itu di Kemenkumham ya kalau nggak salah. Kita daftarkan hakinya, HKI ya, hak kekayaan intelektualnya untuk program ini. Jadi kita membuat software, kita membuat apa namanya seperti ada graphical user interface-nya seperti program. Kemudian di dalamnya itu adalah isinya machine learning. Dan terus kemudian kami, tapi namanya bukan paten, tetapi kita buat hak cipta. Tapi ketika paten ini, yang setahu saya kita harus ada device hardware-nya. Sedangkan software kan itu hanya programming dan software gitu. Tidak agak rumit untuk dipatenkan. Jadi apakah hasil karya machine learning diberikan hak cipta atau paten? Kebanyakan tidak, tetapi boleh, bisa saja. Yang saya aplikasikan itu mungkin ada 3 kali ya, 3 paten, 3 HKI, hak kekayaan intelektual untuk diberikan hak cipta. Jadi tergantung pilihannya dari si developernya gitu. Oke. Mungkin itu, Bu. Tapi kebanyakan di open ya, Pak, Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan nanti toolbox-nya. Toolbox dari machine learning yang bisa digunakan dan itu sangat open. Dan maksud saya bukan sangat open tapi open. Baik, terima kasih Pak Didit atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi yang masuk? Ya, Bu, silakan. Silakan Pak Komang, ada pertanyaan lagi yang masuk? Nampaknya ya. Dari Imade Balik. Oh ya. Bapak Made Balik, izin bertanya. Saya ini guru bahasa di sekolah dasar. Sejauh mana kemanfaatan machine learning ini dalam pembelajaran anak didik setingkatnya? Silakan Pak Didit. Iya Bu. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Terus terang, saya juga belum mengeksplor lebih lanjut untuk menggunakan bahasa. Yang saya tahu ya Pak, saya menjawab dengan istilahnya saya. Halo Pak Didit. Halo Pak Didit. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, sambil menunggu Pak Didit. Oh, sudah. Ya, silakan Pak Didit. Maaf, ini koneksinya kadang-kadang terputus. Ya, karena sudah semakin siang Pak, silakan. Ya, jadi gini Pak. Jadi kalau saya di posisi Bapak misalnya ya, saya akan mencontohkan Google. Misalnya kita kalau di Apple itu ada Siri, atau di Amazon itu ada apa ya? Atau ada di Windows ada Cortana. Jadi seperti assistance. Jadi maksud saya adalah ada software misalkan mentranslate dari bahasa ke bahasa Inggris langsung nih. Misalkan Bapak ada aplikasi di Android misalnya ya. Di Android untuk translasi. Jadi merekognisi dari bahasa kita, dari mulut, langsung ke audio, langsung ke teks, kemudian teks ditranslate ke bahasa Inggris. Keluarnya nanti bahasa Inggris. Contohnya gini, saya pernah ke Cina, dan Cina ke beberapa daerah, gitu, ada Hangzhou misalnya, dan itu sangat susah kita menggunakan bahasa Inggris. Gak mengerti gitu ya. Orangnya walaupun pegawai hotel ini sama sekali tidak bisa mengucapkan bahasa Inggris. Caranya gimana? Akhirnya saya download
Android gitu ya. Ini konteksnya dengan bahasa ya Pak. Saya konteks Android, kemudian saya ngomong bahasa Inggris, kemudian saya translate bahasa Chinese-nya. Kemudian begitu juga dia ngomong bahasa Chinese, kemudian saya lihat ini adalah translate bahasa Indonesianya. Nah, di situ sebenarnya itu adalah AI atau artificial intelligence. Nah, ketika Bapak sebagai guru bahasa mungkin yang saya terpikirkan sekarang ini adalah yuk kita main-main device. Ini adalah contoh penerapan machine learning di dalamnya karena ada speech recognition, ada translation, text translation ya. Nah, dan ini adalah bisa kita aplikasikan untuk bahasa gitu. Dan itu kan sebenarnya sistem ini dilatih dengan data. Mungkin itu ya Pak yang saya terpikirkan. Tentu saja ini dari sudut pandang seseorang yang bukan ahli machine learning di daerah sana. Oke. Mungkin itu Bu Seni. Masih mute, Bu? Baik, terima kasih Pak Didit. Demikian penjelasannya. Bagaimana Pak Made? Sekiranya Bapak sudah menyimak tadi penjelasannya dari Pak Didit. Oke, Bapak guru hebat di Indonesia dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap di channel IG Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali. Baik, kita kembali lagi di studio IG Bali TV. Silakan Bapak Didit untuk pemaparan selanjutnya. Kami persilakan. Oke, Bu. Terima kasih Bu Seni. Oke, mungkin bisa di full screen lagi ininya. Oke. Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Nah, kita balik lagi ke materi yang tadi ya, Bapak Ibu. Jadi ini terlihat bahwa supervise itu adalah belajarnya dengan guru, katakanlah dengan guru ya. Kemudian unsupervised itu tidak dengan guru. Oke. Jadi si mesinnya ini menemukan struktur dari si data. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, saya seperti tadi yang saya sebutkan, saya bukan expert di machine learning, oke, sama sekali bukan, dan saya baru belajarnya pun dengan mahasiswa, oke. Jadi kita mensupervisi. Nah, apa saja yang kesulitan saya dalam belajar sesuatu seperti machine learning? Apa saja ini? Ini adalah sebenarnya terminologinya. Matematikanya saya mengerti, oke, cara optimisasinya saya mengerti. Tetapi istilah-istilahnya ini yang kadang-kadang saya harus membutuhkan waktu, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah terminologinya. Model. Contoh terminologi yang sering kita dengar di machine learning. Satu adalah model. Nah, model ini adalah specific representation yang representasi dari data yang di learning, oke? Machine learning algoritma. Jadi si model ini kita namakan sebagai representasi dari data yang dipelajari, oke? Feature itu apa? Ciri, bahasa Indonesianya ciri, oke? Individual measurable property of the data. Jadi si data ini data misalnya ya, data ini ada cirinya seperti apa sih gitu. Contoh, saya back ya Bapak Ibu, saya mohon back ini, saya back dulu ke belakang. Contohnya yang tadi saya ingin menunjukkan si kentang. Nah, propertinya apa di sini? Si kentang ini ada yang terang, ada yang dark atau gelap,
ada yang tengah-tengah, yaitu pink, gitu, misalnya ya. Nah, ini adalah feature-nya atau cirinya. Oke, itu yang dinamakan feature. Contohnya yang feature tadi di sini apa? Misalkan ini adalah restoran. Oh, feature-nya adalah yang dekat, misalnya. Ini adalah yang jauh. Ini adalah jarak, biasanya. Oke. Saya balik lagi ke slide yang tadi. Oke. Ini adalah feature. Nah, target. Nah, target itu atau disebut juga dengan label adalah value yang mau kita prediksi atau target, oke, dari si model kita. Ini adalah target seperti tadi ya, diberikan X, keluarnya Y. Nah, training itu seperti apa? Persis seperti ketika kita memikirkan kata training, apa yang ada? Ya olahraga atau latihan. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah latihan. Oke. Nah, training adalah kita ngasih data untuk kemudian si data ini dipelajari dari si algoritma. Kemudian algoritma dia akan berlatih dengan menggunakan data itu. Oke. Nah, ini adalah istilahnya training. Nah, prediction ini adalah ketika dia datanya sudah dilatih, kemudian sudah selesai. Nah, misalnya kalau kita atlet ya, kita latihan, kita lari setiap hari misalnya 10 putaran sehari. Kemudian pada waktu hari H-nya ketika kita mau berkompetisi, barulah kita menggunakan tubuh yang sudah dilatih, oke. Kemudian baru kita akan masuk ke istilahnya perlombaannya. Nah, perlombaannya itu adalah prediksinya. Oke, dengan menggunakan otot-otot kita yang sudah dilatih ini, kemudian kita masuk ke kompetisi. Nah, itu adalah prediction-nya. Ketika model kita siap, ready, kita akan diberikan data yang baru. Oke, dan untuk membuat prediksi baru. Oke, contohnya, Bapak Ibu mungkin pernah mengupload foto ya, mengupload foto di Facebook. Kemudian upload foto di Facebook. Ini ada 10 orang, oke, di Facebook. Kemudian dari 10 orang itu dia langsung bilang, misalkan yang Bapak upload itu adalah teman Bapak, misalnya si A, oke, tapi nah si dari apakah ini si A? Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya? Karena kenapa? Karena image yang kita upload ke Facebook itu dia akan gunakan untuk melatih mesin learning-nya mereka. Oke? Ketika oh ya ini ternyata si A namanya ini, mukanya ini gitu, oke? Nah, ketika Bapak upload foto si A, dia akan langsung merecognize. Oh, ini ternyata si A. Si Agus misalnya ya. Ketika Bapak mengupload foto Pak Agus, dia akan merecognize ini apakah ini si Agus gitu. Oke, kelihatan ya. Dan ini adalah dia melatih berdasarkan database dari Facebook. Kemudian dia membuat prediksi. Prediksinya kapan melihatnya? Pas ketika kita upload foto Pak Agus. Ini akan memperlihatkan benar gak ini Pak Agus yang ini gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, seperti tadi ya, start machine learning seperti apa? Saya juga nggak tahu sebenarnya, Pak. Ini adalah yang idealnya seperti ini. Tapi kebanyakan nggak ideal. Nggak perlu sebenarnya. Ini slide yang jangan diartikan menakutkan ya, Pak. Ini adalah slide yang formal, oke. Ketika kita ingin mendevelop machine learning, jadi machine learning developer, oke. Apa yang perlu kita pelajari? Ini adalah basicnya ketika kita ingin menemukan misalkan machine learning yang baru ya. Ini adalah kalkulus multivariable atau kita namakan kalkulus multivariate. Kemudian di sini adalah bagaimana si algoritma itu supaya belajar kemudian menemukan solusi. Nah, ini adalah
mathematical optimization atau matematika optimisasi. Dan kemudian bagaimana cara si algoritma bekerja apa? Dan ini adalah algoritma and programming. Oke? Dan kemudian yang ketiga, ini adalah tentu saja sangat tidak bisa dipisahkan dari statistik. Dan ini ada probability theory dan statistik. Kemudian yang tadi, data-data yang tadi, misalkan Bapak mengupload image, mengupload data, itu diprosesnya menggunakan apa? Matriks dan vektor. Oke? Dan di sini kita perlu pengetahuan tentang aljabar. Tapi ini adalah untuk developer atau teoritis, oke? Nah, kalau yang kita tanpa melihat matematika juga bisa, oke? Ini adalah ada yang kedua, applied machine learning. Jadi kita praktisi, oke? Karena kenapa? Karena sebenarnya sudah banyak yang mendevelop ini sendiri gitu, oke? Kalau ketika kita tidak sanggup di sini, ya kita tinggal pilih sebenarnya paket-paket yang baik, yang sudah well developed dan dibangun oleh banyak sekali developer dan dites orang, kita cukup pakai itu. Oke? Yang kita perlu di sini apa? Data processingnya, oke? Kemudian validasi modelnya seperti apa, evaluasinya seperti apa, deployment-nya seperti apa. Ini tapi sangat banyak di YouTube mungkin ya, kalau kita, bagaimana untuk menggunakan machine learning. Tetapi ingat sekali lagi, itu tergantung dari seberapa jauh Bapak atau Ibu ingin menggunakan machine learning. Oke? Untuk for fun atau untuk bekerja, kalau seperti saya, ya saya menggunakan ini untuk riset gitu. Atau riset saya bukan hanya untuk publish paper, tetapi untuk memecahkan suatu problem. Contohnya tsunami, contohnya wave forecasting, atau yang lain-lain. Jadi sangat tergantung dari ini bahasa programming yang sangat populer di kalangan machine learning. Ini adalah Python, bahasa Python, oke? Dan ini sangat banyak orang yang memakai. Jadi kayak seperti bahasa wajibnya machine learning. Tapi saya sendiri tidak menguasai dua-duanya. Oke, saya sendiri tidak menguasai dua-duanya. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana saya menggunakan ini. Oke. Nah, biasanya saya dengan mahasiswa saya menggunakan Keras, TensorFlow, Scikit, Pandas, NumPy. Biasanya saya menggunakan ini dengan mahasiswa. Oke, saya konsentrasinya di mana? Saya konsentrasinya di sini. Di data processing, model validation, evaluation, and deployment. Seperti itu biasanya. Nah, ini adalah untuk R&D-nya. Dan kemudian yang ini adalah untuk praktisi lah istilahnya. Tetapi sebenarnya kita secara tidak sengaja sudah menggunakan machine learning secara tidak langsung. Contoh, misalkan Bapak Ibu belanja di Tokopedia, Bukalapak, atau di Shopee, itu dalemannya itu adalah sebenarnya machine learning. Ketika kita, terutama ketika merekomendasikan produk-produk ke dalam feed-nya Bapak Ibu. Oke, misalkan tadi yang saya ceritakan, Bapak mencari handphone misalnya, handphone, ya nanti yang keluarnya adalah handphone berapa, kemudian Samsung, merek Samsung, Xiaomi, dan sebagainya. Oke. Ini saya share mungkin sedikit dari bagaimana point of view dari modelnya. Jadi ini adalah 3 pilar. Biasanya ini adalah kita lihat sebagai knowledge. Ini ya, knowledge itu terdiri dari 2 pilar utama, yaitu teori dan kemudian ini adalah eksperimen. Oke. Nah, di tengah-tengahnya ada gap. Oke. Nah, gap ini adalah modeling and simulations. Nah, disinilah biasanya ada machine learning dan sebagainya. Oke.
Oke. Nah, machine learning itu kapan dipakai? Ketika ini adalah contoh-contohnya, oke? Ketika kapan ini dipakai? Ini ada ketika datanya banyak dan sistemnya ini tidak bisa kita buat bersama model matematikanya. Jadi sistemnya terlalu kompleks untuk mengetahui dari persamaan pembangkit atau governing equation. Contohnya seperti image recognition ya. Seperti apa? Misalnya kita upload foto di Facebook, Facebook mengenali bahwa ini adalah Pak Agus misalnya. Nah, seperti apa? Bagaimana caranya? Oke. Bagaimana persamaannya? Persamaannya terlalu kompleks gitu. Oke. Nah, saat itu hanya yang efisien hanyalah machine learning atau lebih tepatnya deep learning ya. Contohnya apa? Ya seperti tadi, pattern recognition seperti tadi ya yang saya ceritakan dengan Pak siapa tadi ya? Saya lupa. Pak Ing bukan. Yang menanyakan tentang bahasa ya. Speech recognition. Jadi ketika kita bicara dengan handphone misalnya, tolong Hey Siri misalnya kalau di iPhone itu Hey Siri. Siri, can you find me a good place to shop maybe. Jadi untuk menemukan tempat makan yang terdekat misalnya. Nanti dia akan apa yang terjadi di situ ada speech recognition dan kemudian ada recommender system. Jadi dia merekomendasikan sesuatu berdasarkan database-nya dia. Oke. Nah, kemudian yang kedua financial algorithm, contohnya algoritma trading misalnya atau forecasting dari harga saham. Oke, misalnya itu ya. Kemudian energi forecasting, berapa nih kebutuhannya misalkan. Kalau sekarang kita impor, apakah aman 3 bulan ke depan? Energi forecasting. Ini berdasarkan data historis, oke? Ya, kemudian yang sangat kompleks dan lumayan sangat membantu ini adalah tumor detection. Misalkan di bidang biologi, tumor detection atau drug discovery. Jadi kita kombinasikan antara misalnya ya, contohnya kita ingin menemukan obat COVID-19. Kemudian obat COVID-19 ini terdiri dari apa saja sumbernya. Nah, maksud saya komponen dari si obat. Bagaimana caranya? Komponen si obat kan harus tepat ya ininya. Kombinasinya. Seberapa besar, seberapa kecil, kombinasi dari komponen-komponen pembuat obatnya. Nah, ini adalah dengan machine learning. Oke, drug discovery. Ini mungkin yang agak terakhir, Pak, Bapak Ibu. Saya singkat sedikit. Ini hanya sharing di riset di kami tentang yang saya gunakan machine learning untuk men-solve problem di geoscience. Yang pertama adalah tsunami inversion, yang kedua adalah wave prediction. Dan ini saya menggunakan machine learning, hanya menggunakan ya Bapak Ibu, bukan mendevelop. Contohnya ini, tsunami inversion, oke? Machine learning approach. Contohnya ini adalah di Palu, oke? Yang di Palu yang kita ketahui 2018 lalu itu terdampak oleh tsunami. Nah, di Palu ternyata pada saat tsunami itu terrecord di sini. Ada namanya di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan, dia terrecord sinyal yang menyatakan bahwa oh ini ternyata ada tsunami di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Problem utama di rekonstruksi Palu adalah kita tidak tahu longsornya itu di mana. Oke? Longsornya tidak tahu sama sekali di mana. Nah, kemudian ini bagaimana caranya dari satu sinyal ini kita menginversi dengan menggunakan machine learning. Oke?
Nah, di manakah terjadi longsor Palu? Nah, ini bagaimana caranya? Seperti yang tadi saya latih. Nah, data latihnya seperti apa? Nah, data latihnya kami gunakan machine learning. Kami gunakan numerical simulation. Nah, numerical simulation ini kami simulasikan banyak sekali skenario untuk kemudian diinversi. Hasilnya gini. Jadi ada dua inversinya. Jadi yang pertama adalah kita training datanya, generate training data. Ini menggunakan simulasi. Oke, ini selama skenario, kemudian kita ekstrak sinyal di pantauan. Dan kedua, dari data salah satunya adalah neural network. Neural network yang mana? Supervised learning, yaitu regression. Oke. Nah, dari regression ini kemudian kita rekonstruksi. Kita balikkan, makanya kita sebut dengan inversi. Oke. Dari sinyal di pantauan kita inversi balik ke yang mana sih sebenarnya initial conditionnya. Tapi ini belum selesai ya Bapak Ibu. Ini hanya, dan ini adalah hasil dengan pekerjaan kami dengan mahasiswa. Dan ini adalah rekonstruksinya. Ini ada beberapa skenario yang kami gunakan. Kemudian ini adalah direkonstruksi. Karena waktu itu kita menggunakan DPC, ini belum sanggup. Jadi untuk full inversion. Jadi ini adalah hasil sementaranya. Jadi ini adalah rekonstruksinya. Jadi kelihatan agak merah di sini. Ini adalah actualnya. Oke, kira-kira seperti itu. Salah satunya. Ini adalah ilustrasi ininya, ilustrasi yang agak simple. Oke, ini adalah cara kami menginversi. Ini saya akan skip ya, Bapak Ibu. Mungkin ini agak kelamaan kita. Saya akan skip. Nah, forecasting. Ini adalah contoh yang kedua, di mana kami menggunakan machine learning untuk forecasting. Yang pertama, motivasinya adalah kalau simulation ini berat sekali simulasinya, lumayan berat, memakai computer resource. Bagaimana sekarang kalau kita menggunakan heuristic approach? Itu adalah metode coba-coba lah kira-kira ya, mungkin lebih efisien. Jadi kita menggunakan machine learning. Nah, motivasinya apa? Ini ada struktur di tengah laut. Di tengah laut ini, di bawahnya adalah sumur minyak atau gas. Oke? Dan mereka mempunyai untuk operasionalnya, mereka sangat memerlukan by regulation ya. By regulation mereka memerlukan forecasting selama 7 hari atau 10 hari ke depan. Oke? Daily operational offshore platform. Dan yang kedua, itu adalah untuk pelabuhan. Mereka untuk ini butuh forecastingnya. Nah, kita coba masuk ke sini. Ini adalah simulasinya, oke? Simulasi yang kira-kira digunakan dengan menggunakan numerical simulation, oke? Nah, ini adalah angin. Yang sebelah kiri ini adalah angin. Yang di kanan ini Indonesia ya, Bapak Ibu. Ini yang kanan ini adalah gelombang. Oke, jadi kita dari data angin kita simulasikan menggunakan wave model, dapatlah significant wave height atau gelombang. Oke, ini di Indonesia, ini di salah satu tempat di Indonesia. Kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, tetapi proses dari simulasi ini dari angin ke gelombang itu kami gunakan machine learning. Bagaimana caranya? Nah, sekarang itu yang akan saya contohkan. Ini kami membangun software, oke? Software untuk memprediksi gelombang, angin dan lain-lain. Ini di single computer. Nah, sekarang kita replace simulasi ini dengan machine learning. Bagaimana caranya? Nah, contohnya ini adalah angin, oke? Ini adalah data angin. Ada 3, misalkan ini Teluk Jakarta ya Bapak Ibu. Ini Teluk Jakarta, di sini adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Ini adalah data angin global yang kami sedot gitu dari NOAA Amerika.
Kemudian kita prediksi. Kita mau memprediksi gelombang yang ada di sini. Bagaimana caranya? Dari sini diberikan 3 titik, kita prediksi 1 titik gitu. Kira-kira yang mana nih? Nah, dari yang tadi, kategorinya machine learning yang mana kira-kira? Apa yang keluar? Yang keluar adalah angka. Berarti apa yang angka? Yang angka adalah regresi. Oke? Jadi dari ini saya menggunakan dalam hal ini adalah support factor regression. Nah, support factor regression ini adalah kita masukin data angin, keluarnya apa? Keluarnya adalah gelombang. Jadi data angin yang seperti ini, karena angin kan sangat stokastik ya, seperti ini. Stokastik. Nah, kemudian yang keluarnya adalah data gelombang. Gelombang lebih teratur. Oke, di Teluk Jakarta ya tingginya di bulan Januari Februari nih ya. Dan kelihatan bahwa di bulan Januari Februari ini sudah di bulan Januari dan Februari ini sudah memang tinggi gitu. Tapi kita ingin mencari patternnya. Kalau anginnya seperti ini, gelombangnya seperti apa? Oke. Nah, adalah regresi yang seperti saya contohkan tadi. Dikasih angin, keluarnya apa? Gelombang. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan ini adalah direction dari angin, ini adalah direction dari wave. Gitu ya, Pak, Bapak Ibu. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ini adalah prediksi dan akurasinya. Oke, jadi seperti ini akurasinya 0,94 seperti yang ada di sini. Ini kami kerjakan dengan mahasiswa informatika dan sudah dipublish di Proceeding International. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Sedikit banyaknya riset kami tentu saja lumayan banyak kekurangannya mungkin ya, Bu. Ini dari sudut pandang saya yang sedang belajar machine learning. Tapi saya langsung aplikasikan ke riset saya. Begitu mungkin Bu Seni, silakan. Baik. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Didit. Luar biasa sekali penyajiannya. Walaupun menggunakan bahasa Inggris, basic saya bahasa Bali, Pak, bahasa daerah. Tapi dengan gini Bapak, pemaparan Bapak yang dilengkapi dengan ilustrasi sangat terperinci sekali. Saya mengerti apa yang Bapak maksud. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di rumah juga mengerti ya pemaparan Pak Didit tadi yang sangat-sangat jelas. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak Didit. Silakan Bu. Ada pertanyaan masuk dari Alita, Ibu Alita. Tanpa saya sadari, ternyata selama ini sudah menggunakan machine learning dalam aplikasi ArcGIS, AirMapper, ArcView untuk membuat pemodelan peta bahaya bencana alam, kata beliau. Silakan Pak, ini mungkin bukan pertanyaan ya, tapi sharing kayaknya beliau. Pernyataan. Oh ya, ini pernyataan Bu. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah peta modeling bencana yang saya buat melalui aplikasi tersebut dapat disalahgunakan atau dicuri oleh oknum tertentu dengan kepentingan tertentu, misalnya politik gitu Pak? Silakan Pak, responnya. Waduh, ini apakah tergantung dari ini ya Bu ya, peta modeling bencana ini. Jadi kalau ini Ibu sedang riset atau tergantung dari proyek yang Ibu sedang kerjakan, Bu Alita kerjakan. Apakah ini dalam format riset? Biasanya kalau format riset, peta modeling ini kita publish. Nah, atau kalau dalam format proyek atau project gitu ya, kita mengerjakan proyek untuk suatu perusahaan tertentu, ini adalah peta modelingnya. Biasanya propertinya ini akan diberikan untuk si company ini atau si perusahaan ini. Jadi sifatnya tidak publik gitu. Nah, ketika Ibu ini melalui aplikasi dapat menurut saya selalu ada celah. Jadi
aplikasi ini dapat disalahgunakan atau tidak ya tergantung dari si untuk apa ya ininya, untuk apa peta modeling bencana tersebut digunakan. Peta bencana ini yang paling sensitif biasanya untuk komunitas ketika kita menyebarkan gitu ya. Contohnya, saya ambil contoh peta ini adalah peta rendaman tsunami. Oke, waktu itu mungkin tahun 2018 itu ada peneliti tsunami yang memberikan ini adalah peta rendaman di Pandeglang kalau nggak salah, atau di daerah-daerah sekitar Anak Krakatau. Waktu itu heboh, oke? Waktu itu heboh. Peta ini, kata menurut yang berkepentingan, ini sangat menakut-nakuti, oke? Sangat menakut-nakuti. Kemudian istilahnya apa buktinya gitu. Ternyata di usut punya usut itu wartawan salah kutip pada waktu itu. Kemudian pada waktu international conference kemudian salah kutip, kemudian beritanya viral dan intinya adalah harus hati-hati ketika kita mempublish dari peta modeling bencana. Pada waktu itu memang jadi masalah waktu itu karena kesannya adalah menakut-nakuti. Padahal pada waktu itu peta itu dideliver oleh presenternya itu sebagai hasil riset. Oke. Jadi ketika publik interaksi dengan publik, ternyata penerimaannya berbeda. Nah, pada waktu itu 2018 tengah kalau nggak salah atau awal, oke? Ternyata 2018 November itu terjadi tsunami di Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, oke? Nah, secara tidak langsung ini membalikkan keadaan, oke? Yang tadinya diserang, oh ini si penelitinya cuma menakut-nakuti ini peta bencananya. Halo Pak Didit. Okay. Oh ya, silakan. Ya mungkin gitu ya Bapak, Ibu ya ini, Bu, ya, Ibu Bu Alita. Oh ada tambahan Pak dari Bu Alita ini kelanjutannya. Oke. Pak ya. Sehingga jika tidak dijelaskan maka akan timbul kegaduhan di masyarakat seperti berita terus yang akan menimbulkan tsunami di selatan Pulau Jawa. Iya, ya, ini katanya mungkin, akan menimbulkan kegaduhan Pak kalau tidak megatrus. Iya, ini mungkin sama persis dengan kasus yang saya sebutkan tadi. Jadi ini ada skenario megatrust, kemudian ini diskenariokan secara saintifik, kemudian dipublish. Nah, tentu saja harus hati-hati. Dan ini harus melibatkan ketika kita berhubungan dengan masyarakat, harus melibatkan public communication mungkin ya, expert. Harus hati-hati. Saya sendiri tidak pernah mempublish itu kecuali di paper. Jadi frameworknya jelas. Kalau ketika kita publish di paper atau di jurnal itu jelas. Ini adalah asumsi yang kami gunakan. Ini adalah akibatnya. Nah, tetapi ketika kita publish di media koran atau di media sosial gitu ya, harus hati-hati ketika kita mempublish sesuatu tentang hazard map atau peta bencana. Itu sangat mungkin dicuri untuk yang kemungkinan, tapi ya ketika kita sebagai peneliti, kita domainnya adalah di riset atau di dunia publikasi. Gitu. Tetap harus hati-hati. Begitu mungkin Bu Seni. Baik Bu Alita, demikian pemaparan dari Pak Didit, kiranya sudah cukup jelas Bu. Ya, Ibu tadi sudah menyimak bagaimana penjelasan dari beliau.
Masih ada Pak Didit satu pertanyaan dari Ngurah Ya. Putu Wiswayana. Pak Ngurah, apakah mesin learning bisa belajar sendiri di luar kendali manusia? Yang artinya mesin ini bisa mengendalikan kehidupan manusia itu sendiri. Silakan Pak Didit. Oke. Eh, ini sebenarnya saya hanya pengantar Pak Ngurah. Jadi saya mempelajarinya dari aspek pemodelan matematikanya gitu. Tetapi mungkin ahli yang bisa ngomong seperti ini adalah yang pencipta Tesla ya, Elon Musk. Mungkin yang mobil Tesla atau apa SpaceX dia. Kemudian ada satu lagi apa Tesla, SpaceX, Solar City. Jadi menurut siapa pendiri Alibaba kalau nggak salah. Jadi aduh siapa ya? Saya lupa. Tapi sangat mungkin ya. Tapi ini bukan dari machine learning-nya, tetapi dari set yang lebih besar yaitu AI. AI-nya ini ya memang di set waktu itu kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau memang salah. Elon Musk waktu itu menggunakan, jadi dia ada Elon Musk ini adalah pendiri Tesla, SpaceX, kemudian mungkin Solar City sudah diakuisisi mungkin ya. Nah, dia mengatakan bahwa ini sangat harus hati-hati ketika kita mendevelop AI. Oke, mungkin saja jadi harus ada batasan-batasan ketika teknologi ini develop sehingga ya tidak terjadi seperti yang di Terminator, cerita science fiction ya, science fiction di Terminator dan sejenis itu. Nah, sebagai tackle-nya waktu itu dia membuat, kalau nggak salah, mohon dikoreksi, ini dia membuat atau bukan membuat, tetapi meng-hire ya, Neuralink namanya. Neuralink itu adalah yang dari gimana caranya dari badan kemudian berkomunikasi dengan neural network. Jadi saya nggak tahu ke complete story-nya, tetapi mungkin kalau saya bisa bercerita ya, mungkin bisa di luar kendali manusia karena yang kita ya tapi tadi ya kita masih jauh ke arah sana. Mungkin secara tidak langsung mungkin bisa. Jawabannya seperti itu sekarang ya, Bapak. Tentu saja ini saya sebagai expert machine learning. Mungkin itu Bu Seni. Baik, terima kasih Pak Didit. Luar biasa sekali penjelasannya. Saya mau menyampaikan Pak, dari Ya, banyak pertanyaan yang masuk, ini ada satu pertanyaan yang sama dengan peserta lainnya. Pertanyaannya adalah pemanfaatan mesin learning di pembelajaran atau di kelas. Ya Pak ya, khusus untuk guru-guru yang mungkin ikut dalam menyaksikan webinar ini, beliau menanyakan tentang pemanfaatan mesin learning di pembelajaran atau di dalam kelas. Silakan Bapak, bisa dibantu. ini saya nggak prepare untuk ini Pak Bu sebenarnya. Jadi secara judulnya saya biasanya yang ini seperti mungkin yang diceritakan dari Pak Putu hari kemarin yang di pembukaan di AI. Ya, jadi kalau saya pribadi ini kami belum menerapkan. Saya pribadi ya Bu belum menerapkan ini pembelajaran mesin di kelas. Tetapi yang biasanya sebagai contoh dari machine learning ini adalah untuk digunakan untuk menganalisis. Misalnya, apakah benar, ini hanya contoh di mesin learning ya Bu, apakah benar misalkan kalau misalkan student itu bekerja belajarnya
lama, apakah IPK-nya bagus gitu, atau belajarnya sedang-sedang saja, IPK-nya ternyata bagus gitu. Jadi ini dipelajari dari dataset di machine learning-nya. Tetapi sebenarnya ini apa ya? Menurut saya yang saya belum ada kalau saat ini yang saya gunakan ya Bu. Jadi saya saya terbatas untuk pengenalan mesin learning-nya, dalamannya, sedangkan aplikasinya ini sebenarnya kita bisa pakai aplikasi di Android yang secara tidak langsung menggunakan mesin learning. Gitu mungkin Bu. Intinya mungkin summary-nya ya. Summary-nya adalah ini luas sekali digunakan. Jadi saya nggak bisa menceritakan, nggak bisa terpikirkan sekarang ya di pengajaran ini dipakainya di mana. Belum terpikirkan. Nanti ketika ada mungkin saya bisa kok tulis di komen ya Bu. Baik, Pak Didit, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, Pak ya, Iya, iya kira-kira betul. kita bisa berbagi, Bapak Nanti, bisa berbagi cerita Bapak agar kami iya, bisa iya. mungkin kami bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Iya, Pak betul. Didit. Terima kasih Bu. Kita jeda sebentar. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di channel IG Bali TV, wadah kreativitas insan cendekia. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Hari ini saya bekerja dibantu oleh Bapak Komang Mulyantare. Jadi Pak Komang, kita dibantu Pak Komang Mulyantare, Pak Didit ya di operator. Iya Bu. Ada Bapak Made Mahendra juga. Ya. Terima kasih Pak Didit, Pak Komang Mulyantare juga. Senang sekali. Terima kasih. Bisa bertemu. Dan saya juga senang sekali bisa ikut mendengarkan penjelasan dan pengalaman-pengalaman Bapak, bagaimana Bapak menerapkan machine learning ini. Kira-kira yang terakhir, saya meminta Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya Pak, karena sudah waktu kita akan masuk ke acara akhir. Silakan Bapak untuk closing statement. Iya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru ya. Memang tadi jadi yang saya tekankan ini adalah yang poin pertama, ini saya bukan menggurui bagaimana caranya bagaimana machine learning itu bekerja. Ya seperti di statement di awal saya ceritakan bahwa saya bukan orang machine learning. Nah, 10 tahun mengerjakan matematika saja di numerik terutama dan simulasi, dan baru 2 tahun terakhir saya mencoba masuk ke machine learning. Hal itu juga karena saya mengajar juga di informatika, sebelumnya saya di matematika. Nah, jadi yang ingin saya sharing ini adalah sudut pandang saya yang mencoba belajar machine. Banyak contohnya itu adalah aplikasi machine learning di daerah saya. Tentu saja ini sangat luas, machine learning ini sangat luas. Jadi jangan sampai Bapak beranggapan bahwa machine learning hanya seperti ini. Enggak, ini hanya sudut pandang saya yang sedang belajar machine learning. Itu yang mungkin yang perlu ditekankan mungkin ya Pak. Mudah-mudahan dari contoh yang sederhana tadi kita paling tidak tahu terminologi machine learning itu seperti apa, klasifikasinya seperti apa, bagaimana aplikasinya. Sekali lagi saya tekankan,
aplikasinya sangat banyak. Jadi seperti tadi yang ketika saya ditanyakan tentang machine learning di dunia edukasi seperti apa, itu saya juga belum terpikir, Pak. Oke, ini yang saya jadi sangat luas dan itu bukan ekspertis saya. Yang di slot yang disediakan saat ini adalah saya menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya belajar machine learning. Gitu mungkin Bapak Ibu. Mudah-mudahan karena banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari short course ini selama 2 jam, mudah-mudahan membuka cakrawala baru, pandangan baru Bapak Ibu terutama di daerah machine learning. Sekali lagi ini sangat luas dan ketika Bapak ngetik di machine learning, di googling itu sangat banyak sumbernya dan Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Oke. Mungkin begitu Bu Seni, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Didit. Selama 2 jam sudah mengisi webinar ini, narasumber yang hebat sekali. Terima kasih banyak. Saya pribadi dan segenap kerabat kerja IGI Bali TV meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya memandu acara ini kiranya ada salah kata. Itu tidak disengaja, Pak ya. Iya, baik terima Bapak, kasih. Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih kami ucapkan sudah menyaksikan acara ini. Jadi tadi sudah dipandu oleh saya sebagai moderator, kemudian ada Pak Komang Mulyantare sebagai operator dan Pak Made Mahendra sebagai hostnya. Jadi tadi kita sudah panjang lebar mendengar penjelasan dari Pak Didit, beliau dari Telkom University. Kemudian pada akhir kegiatan ini saya ingin menyampaikan pemenang door prize sesi pertama kemarin itu ada pertanyaan terbaik. Ada yang pertama itu ada Bapak Made Sutawe Redine. Kemudian ada yang kedua ada Nyoman Alita Lydia Maitri. Masing-masing akan mendapatkan voucher ruang guru. Ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Untuk link presensi ini sudah ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Itu silakan tokennya sudah yaitu WIB 672020. Jadi tanggal, bulan dan tahun hari ini. Demikian acara hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam acara berikutnya hari ketiga masih dalam kegiatan AI Artificial Intelligence dari Telkom University. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan selama saya memandu acara. Kami seluruh kerabat kerja IGI Bali TV mengucapkan terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu guru semuanya. Akhir kata, saya mengucapkan para mesanti, selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap jaga kesehatan.
Terima kasih pemirsa Igi Bali TV yang masih tetap setia mengikuti kegiatan webinar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dalam kegiatan webinar kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa Igi Bali TV. Kami tunggu umpan baliknya lewat kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan update video serta live dari kanal Igi Bali TV. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan webinar ini. Disdikpora Provinsi Bali, Fakultas Informatika Telkom University, STIMIK Primakara, Ruang Guru Ananta, Widya Business School, Penerbit Erlangga, Telkomsel Bali Nusra, Jurnal Ilmiah Japri Edukasi, dan Igi Bali Mart. Tidak lupa kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam terselenggaranya kegiatan webinar ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja Igi Bali TV yang bertugas, mohon undur diri, sampai bertemu kembali dalam kegiatan webinar selanjutnya. Saya akhiri kegiatan webinar kali ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.